Shalom Jemaat GKNS yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya pada hari ini? Saya percaya kasih Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita semua. Pagi hari ini sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita dengarkan Good News edisi hari ini. Berlari-lari kepada tujuan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan. Filipi 3 ayat 14. Bernostalgia terus hanya membawa kita kepada kenangan-kenangan masa lalu. Orang percaya tidak hidup dengan nostalgia terus, tetapi melihat ke depan. Karena ke depan adalah arah kita dan bukan ke belakang. Kita selalu bertekad bahwa hari esok mesti lebih baik dari hari ini. Dengan dasar firman di atas, saya mengajak jemaat Tuhan yang terkasih tidak hanya berjalan tetapi berlari-lari kepada tujuan di depan. Kita telah bersepakat tentang apa yang hendak kita capai melalui visi dan mimpi GKNS. Karenanya, fokus kita adalah mencapainya. Berlari-lari menuju tujuan ini berarti 1. Berlari begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. 1 Korintus 9 ayat 24b. Jagalah stamina rohani Anda, karena kalau tidak, kita akan kelelahan sebelum mencapai garis akhir. Berdoa dan bekerja adalah tetap moto kita. Tetap bergumul di hadapan Tuhan untuk melihat rencana Allah selanjutnya untuk pelayanan ini. Yang pasti adalah bahwa Ia ingin memakai gerejanya untuk tujuan yaitu memenangkan jiwa. Dengan demikian, tujuan Allah dengan visi dan mimpi GKNS tidaklah berbeda tetapi searah. Layanilah Tuhan dengan giat. Yang kedua, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. 1 Korintus 9 ayat 27. Jangan berhenti melatih diri dalam Tuhan. Latihan ini bukan fisik tetapi rohani. Latihan yang berakar dan bertumbuh dalam Tuhan, setiap saat harus ada nilai tambahannya. Barang siapa berhenti berlatih dalam Tuhan, maka ia menjadi buta dan picik. 2 Petrus 1 ayat 9. Kesempatan yang Tuhan bukakan di GKNS harus dipergunakan untuk membawa setiap pribadi menjadi Kristen yang menghasilkan. Lalu yang terakhir, menciptakan perlombaan rohani pada 1 Korintus 9 ayat 24a. Semua harus ada dalam semangat pertandingan iman yang benar. Di gereja tidak dikenal dengan istilah persaingan. Semua kita menjadi teladan bagi yang lain untuk maju dalam Tuhan. Kita semua menjadi perangsang bagi banyak orang. 2 Korintus 9 ayat 2b. Dengan demikian, suasana gereja yang sehat akan membuat orang berlomba-lomba untuk maju dan dalam Tuhan. Kita membutuhkan pribadi-pribadi yang habis-habisan untuk Tuhan dan tidak ala kadarnya. Selamat berlari menuju tujuan. Tuhan memberkati. Dan selamat ulang tahun untuk Ibu Rosi pada tanggal 16 September 2021. Baik, sekali lagi Shalom Jemaat GKNS yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita akan mulai ibadah kita, mari sama-sama kita satukan hati kita untuk datang pada hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh datang Tuhan. Kami boleh datang padamu Tuhan bawa hidup kami Bapa. Inilah Tuhan pujian penyembahan kami. Kami mau persembahkan bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah waktu-Mu, kami mau serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Apapun kondisi keadaan kita pada pagi hari ini atau saat ini di tengah situasi kondisi yang tidak menentu. Tapi percayalah bahwa Tuhan, Dia yang tetap akan menjadi sumber kekuatan kita. Amin. Mari pagi hari ini kita sama-sama angkat pujian ini. Dialah Tuhan, sumber kekuatan, Dialah Tuhan, mazmur hidup kita. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari lebih lagi kita nyatakan dengan iman kita bahwa Dialah Tuhan, sumber kekuatan kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin Tuhan. Haleluya Tuhan. Sungguh benar kasih setiamu Tuhan tak pernah pergi dalam hidup kami. Kau Allah yang setia Tuhan. Kaulah segalanya dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kini kami nyatakan Tuhan, sungguh Kaulah segalanya dalam hidup kami yang kami perlu Tuhan. Kaulah Tuhan, sumber kekuatan kami. Kaulah Tuhan, sumber pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, selama hidupku.
mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, Kuasamu memulihkan kami Tuhan. Memulihkanku, Terima kasih Tuhan. hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat Rencanamu indah dalam hidup kami. rencanamu indah bagi Amin Tuhan. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya Segalanya dalam hidupku Tuhan. di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang Selama hidupku selama hidupku, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Amin. Katakan kau Bapa. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasamu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencanamu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, oh, di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Amin Tuhan. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Dalam hidupku, Sungguh kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. kebenaran, Kaulah kebenaran kami Tuhan. Oh, Kaulah yang kupandang selama hidupku. selama hidup. Amin Tuhan.
Rajaku. Mengasihimu, mengasihimu Tuhan. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kaulah kekuatan kami, kebenaran kami, Kau sumber pengharapan. Ini kerinduan kami Tuhan, diam dalam hadirat-Mu. Nikmati kasih-Mu, nikmati hadirat-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, Tuhan. Sungguh Kaulah segalanya dalam hidup kami, Tuhan. Sebab itu kami mau selalu diam dalam hadirat-Mu, Tuhan. Sebab dalam hadirat-Mu kami dapatkan ketenangan, Tuhan. Hanya dalam hadirat-Mu ada kekuatan baru. Hanya dalam hadirat-Mu ada pengharapan, Tuhan. Kami mau hampiri lebih lagi, Tuhan. Datang duduk diam dalam hadirat-Mu, Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Kami menikmati hadirat-Mu, Tuhan. Penuhi setiap hati kami, Tuhan, pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindu-Mu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindu-Mu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya
hiduplah dalamku. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Oh, hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Selalu berdiam dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan Kau selalu hidup dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau Allah yang selalu ada bersama kami. Kasih setia-Mu tak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Kau yang selalu turut bekerja dalam hidup kami. Apapun yang terjadi sekeliling kami Tuhan. Kau Allah yang tetap ada bersama dengan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Sebentar juga kami mau buka hati kami. Kami buka pikiran kami, telinga kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah lebih lagi bagi setiap kami Tuhan. Kami siap mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap orang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Saya serahkan pada hamba-Nya untuk bagikan firman Tuhan. Shalom, jemaat yang Tuhan kasihi, kita bersyukur, mari kita berdoa sebentar. Bapa dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini. Kalau Tuhan masih berkenan atas setiap kami, untuk kami boleh datang Tuhan beribadah, merenungkan firman-Mu walaupun secara online. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa dimanapun berada Tuhan, kiranya Engkau yang menjamah, melawat, setiap pribadi umat-Mu Tuhan, bahkan bagi setiap siapapun Tuhan yang melihat Tuhan akan tayangan ini Tuhan dalam ibadah online ini. Kiranya Tuhan yang memberkati. Bapa, mohon berkat pimpinan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucapkan syukur, yang diberkati Tuhan kita sambut katakan amin. Shalom jemaat yang Tuhan kasihi, selamat pagi. Dimanapun berada, biarlah pada pagi hari ini kita boleh merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema seduit dan rambut di kepala. Jemaat yang Tuhan kasihi, kita bisa membaca ayatnya di dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-29. Ya, di sana dikatakan Matius 10 ayat yang ke-29. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Ya, namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Ya, bukankah burung pipit itu dikatakan 2 ekor nilainya seduit? Jadi 1 ekor nilainya setengah duit, ya, setengahnya.
Nah, kita mengerti dulu apa arti dari kata seduit. Ya, seduit ini adalah sebuah mata uang yang kalau di zaman kerajaan Romawi itu sebuah logam dari tembaga yang nilainya 1/16 dinar. 1/16 dinar. Nah, kita mengerti dulu 1 dinar itu apa ya, nilainya berapa. Kalau dalam firman Tuhan 1 dinar itu dikatakan upah untuk 1 hari kerja untuk buruh tani atau buruh di ladang. Jadi orang-orang yang bekerja di ladang, buruh-buruh ini mendapat upah disebutnya 1 dinar. Ya, 1 dinar. Nah, kalau seduit itu nilainya lebih kecil lagi, ya, karena itu mata uang terkecil. 1/16 dari 1 dinar. Berarti 1 dinar dibagi lagi 16. Nah, kita harus mengerti dulu, asumsi saja 1 dinar kira-kira berapa ya nilainya dalam rupiah. Kalau kita ibaratkan saat ini ya di Indonesia, menurut data statistik Badan Pusat Statistik BPS per Juli 2021 bahwa upah buruh tani itu Rp56.829. Ya, Rp56.829. Nah, itu upah 1 hari kerja. Itulah 1 dinarnya ya di Indonesia begitu. Kalau begitu 1 seduit itu berapa nilainya? Yaitu 1/16 dikali 56.000 ya 829. Berapa nilainya? Ya kurang lebih 3.551 ya sekian rupiah begitu. Ya itu seduit nilainya 3.551 rupiah. Kecil ya, kecil. Nah itu dengan 3.551 rupiah itu zamannya dulu waktu Tuhan Yesus khotbah, Tuhan Yesus katakan dengan uang seduit itu, dengan uang 3.551 rupiah ini bisa membeli 2 ekor burung pipit. Jadi 1 ekor burung pipit, berapa jemaat yang Tuhan kasih? 1 ekor berarti nilainya dibagi lagi 2. Ya. Tadi 3.551 ini bisa beli 2 ekor. Berarti seekornya 1.000 kurang lebih 775. Mungkin ya sekitar segitu ya. 1.775 rupiah. Ya. 1.775 rupiah. Itulah nilai seekor. Ya. Nilainya seekor atau nilainya setengah duit gitu. Nilai setengah duit bisa beli 1 ekor burung pipit. Dan Tuhan berkata bahwa burung pipit itu yang nilainya hanya 1.775 rupiah itu tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa di surga. Jadi kalau Bapa di surga enggak menghendaki seekor burung pipit terjadi sesuatu pada seekor burung pipit, maka enggak akan terjadi. Tidak pernah akan terjadi jatuh ke bumi kalau bukan karena kehendak Bapa di surga. Artinya apa jemaat yang Tuhan kasihi? Pesan pertama yang kita merenungkan berhubungan dengan seduit dan rambut di kepala, yang berhubungan dengan seduit yaitu berbicara tentang bagaimana Allah sangat peduli sekalipun kepada hal yang sangat kurang bernilai. Ya, tapi itu diperhatikan oleh Bapa di surga, itu diperhitungkan, bahkan dijagai, diberi makan, dicukupkan. Itulah yang Yesus sampaikan dalam firman-Nya di Matius pasal 10 ini. Jadi jemaat yang Tuhan kasihi, kadang kita berpikir ya, kenapa kok Tuhan gak kasih perumpamaan dengan misalnya ras sebuah burung yang mungkin berharga, yang sangat bernilai begitu ya.
Nah kalau kita tanya jemaat kira-kira ras burung apa yang paling mahal pada saat ini di dunia ini? Ada yang tahu? Ya, nah, kita mungkin bisa banyak menebak begitu. Tapi satu hal dalam kehidupan ini ada seekor burung, ya, yang mempunyai nilai yang paling mahal. Ya, dia seorang peternak Belgia. Dia berternak merpati, ya, disebutnya merpati pigeon atau merpati balap untuk race pigeon, untuk merpati untuk balap begitu. Ya, dan ini berhasil dia memenangkan sebuah juara. Akhirnya merpati ini dibeli dengan nilai berapa? Sangat fantastis. Jemaat yang Tuhan kasihi, 1,4 juta US dollar. Nah kalau dirupiahkan itu sekitar 20,4 rupiah, 20,4 miliar rupiah. 20,4 miliar rupiah. Jemaat, ketika saya merenungkan, wow, luar biasa. Ya, ini beternak mungkin dari sekian ribu burung yang dia ternakan. Nah, ini termasuk yang akhirnya menjadi juara, ya. Namanya keren, Armando. Ya, namanya Armando. Dibeli oleh seorang miliarder dari China. Jemaat, ini saya memberikan perumpamaan ini maksudnya sebuah perbandingan, ya. Kalau Tuhan berikan misalnya, seandainya Tuhan katakan ya, tidak akan jatuh ke bumi seekor merpati pigeon kalau bukan karena kehendak Bapa di surga. Artinya Bapa di surga hanya memperhatikan orang-orang yang bernilai, orang-orang yang kaya, orang-orang yang hebat, orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang wow. Ternyata tidak. Yesus berikan sebuah perumpamaan dengan burung pipit. Ya, kalau nanti jemaat mau survei burung pipit, ya mungkin kalau sekarang burung pipit lagi itu pernah saya membeli ya ketika acara ulang tahun kapan tuh pernah ya kita di GKNS kita beli burung dan kita lepaskan. Ya, satu ekornya ada yang 4.000, ada yang 5.000 kurang lebih ya. Tapi kalau nanti buka di e-commerce bisa tuh cari ya, ada yang 9.000 perak begitu, beda-beda macam-macam. Ya, tapi zaman dulu ketika Tuhan Yesus di sana nilainya satu ekor itu ya setengah duit. Ya, karena kalau satu duit bisa beli 2 ekor. Jadi satu ekornya berapa? Cuman setengah duit. Setengah duit itu berapa? Ya, 1.775 rupiah kurang lebih. 1.775 rupiah. Apa artinya itu nilai itu sekarang? Jemaat yang Tuhan kasih. Tapi itu diperhatikan oleh Bapa di surga. Jadi apa yang Tuhan mau pada saat ini, ya, ketika kita menghadapi segala masalah, pergumulan, rintangan, bahkan segala hal di dalam diri kita, satu hal yang penting bahwa mata Tuhan tidak pernah tergoda ya kepada hal-hal yang lain sampai lepas pandangannya untuk fokus kepada kita. Tidak ada yang menggoda Tuhan. Kenapa? Karena kita ini adalah biji matanya Tuhan, kita berharga di matanya Tuhan. Amin. Kalau firman Tuhan katakan kita adalah biji matanya Tuhan, artinya apa? Jemaat yang Tuhan kasih, artinya kalau kita punya mata dijaga, betul? Ada sedikit aja yang mengganggu di mata, kita kucek-kucek atau kita bersihkan dengan sebuah cairan untuk membersihkan mata. Supaya apapun yang mengganggu di mata kita, kita akan bersihkan. Artinya kalau kita adalah biji matanya Tuhan di dalam firman Tuhan, artinya kita sangat-sangat dijaga, diperhatikan. Kalau ada hal apapun yang mengganggu kepada mata itu, maka Tuhan yang akan turun tangan.
Tuhan yang akan turun tangan. Makanya kita jangan pernah sembarangan sembrono kepada sesama manusia. Apalagi kepada orang-orang sesama kita, saudara kita, saudara seiman. Ya. Bahkan Daud pun tidak pernah berani menjamah ketika dia punya kesempatan kepada orang yang mengejar-ngejar dan ingin membunuhnya. Ketika Daud punya kesempatan itu pun, Daud tidak pernah akan lakukan. Daud berkata, aku tidak akan menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan. Sekalipun sebenarnya Tuhan bilang, Tuhan itu udah meninggalkan Raja Saul. Jemaat yang Tuhan kasihi, mari pada saat ini kita buka hati dan syukuri bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang sangat peduli, sangat care, sangat memperhatikan kita. Ya. Karena burung pipit yang nilainya sedemikian murahnya itu tetap dijaga, dipelihara, diperhatikan, dilindungi, bahkan tidak akan jatuh ke bumi kalau bukan karena kehendak Bapa di surga. Amin, jemaat. Ya, kita harus mengimani, kita harus percaya, begitu. Nah, jemaat yang Tuhan kasihi, pada saat ini yang kedua yang kita mau renungkan, kita berbicara tentang rambut di kepala. Nah, jemaat, tentang rambut di kepala. Siapa yang tahu berapa jumlah rambut yang ada di kepala? Ya. Bisa menghitung rambut yang ada di kepala sini? Ya. Nah, jadi menurut sebuah dari akademi ya dermatologi atau ya akademi untuk hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan kulit ya di Amerika. Di sana dikatakan rambut di kita ini ya kurang lebih sekitar 100.000. Banyak ya? Banyak. Ya udah nggak usah coba-coba hitung. Ya, kita mungkin tidak terhitung ya. Kita banyak kerjaan yang lain. Tapi ini menurut penelitian seperti demikian ya, dan rambut bisa berjatuhan begitu kurang lebih sekitar 50 sampai 100 sehari tergantung kesuburan rambutnya ya. Nah, kalau yang rambutnya pendek katanya lebih sedikit rontoknya dan lain sebagainya ya. Tapi jangan langsung sekarang, wah supaya tidak rontok pada dipendekin semua. Ya, nggak perlu. Jadi jemaat yang Tuhan kasih, biarlah pada pagi hari ini kita tangkap satu hal. Kenapa Tuhan juga berbicara tentang rambut di kepala itu terhitung semuanya. Tahu, ya rambut si A berapa jumlahnya Tuhan tahu. Rambut si B berapa jumlahnya Tuhan tahu. Rambut si C berapa jumlahnya Tuhan tahu. Wow, luar biasa. Luar biasa. Ya, tidak ada yang lepas dari pandangan Tuhan. Tidak ada yang lepas dari perhatian Tuhan. Ini pesan yang kedua. Ya. Jadi kalau yang pertama tadi Tuhan itu peduli kepada hal-hal yang kecil, yang kurang bernilai, yang kurang berharga, itu diperhatikan Tuhan. Ya. Yang kedua, Tuhan berbicara tentang sesuatu hal sedetil apapun yang menjadi masalah, menjadi pergumulan di dalam kehidupan kita. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Tidak ada yang tidak Tuhan tahu. Semua Tuhan tahu. Apa yang masih menjadi pergumulan, kerinduan, ya, pengharapan di dalam diri kita. Tuhan tahu. Jadi jemaat yang Tuhan kasih, rambut saja Tuhan bisa menghitungnya dan Tuhan tahu setiap pribadi. Ya, berbeda-beda satu dengan lainnya. Artinya jemaat yang Tuhan kasih, yuk pada saat ini buka hati kita. Ya, hal penting yang pertama, kalau Tuhan tahu atau Allah itu Allah yang maha tahu, selain Allah yang Allah maha hadir, ya omnipresent, Allah juga adalah Allah yang maha tahu. Dia tahu kehidupan kita semua.
Nah, kalau Tuhan itu Maha tahu, berarti ada hal yang penting yang pertama. Jaga hidup kita. Ya, jaga hidup kita. Jangan sampai ada hal-hal yang kita tutupi. Ya, kita nggak bisa menutupi sesuatu di hadapan Tuhan. Ya, bahkan jangan kita menutupi sesuatu kepada keluarga kita, kepada orang yang dekat dengan kita, yang kita kasihi. Ya, jangan-jangan satu saat nanti dibukakan sama Tuhan. Ya, di firman Tuhan katakan, apapun yang dilakukan di tempat yang tersembunyi, satu saat akan diteriakan di atas rumah. Ya, mari kita kunyah pengertian ini. Ya, karena Tuhan itu Maha tahu, begitu. Nah, tapi yang kedua ini yang menjadi pesan yang penting. Maksudnya Tuhan Maha tahu itu Maha tahu apa? Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulanmu. Apa yang menjadi pergumulan kita semua. Katakan amin. Ya, jadi tidak ada satu yang lepas daripada pemandangan Tuhan. Nah, kalau tidak ada satu yang terlepas dari pemandangan Tuhan, artinya apa kalau begitu? Artinya apapun yang sedang terjadi pada saat ini ada di dalam matanya Tuhan. Apapun yang terjadi di dunia ini, apapun yang terjadi di bumi ini, apapun yang terjadi termasuk di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, lingkup yang lebih kecil lagi, bahkan di dalam pribadi kita secara pribadi, Tuhan tahu pergumulan, kesedihan, sebutkan banyak hal. Ya, mungkin kau berdoa, ada doa yang belum terjawab, membuat engkau menjadi gelisah, membuat engkau menjadi bertanya-tanya, apakah mungkin Tuhan? Apakah bisa Tuhan? Jemaat yang Tuhan kasih, itu semua Tuhan tahu. Dan kalau itu semua Tuhan tahu, berarti ada satu hal. Ya, ada sesuatu hal. Memang karena Tuhan sedang meluaskan sesuatu. Memang Tuhan sedang meluaskan sesuatu, kenapa ada hal-hal yang belum terjawab? Ya, karena yang penting bagi Tuhan itu bukan soal jawabannya. Yang penting bagi Tuhan adalah prosesnya. Ketika dalam prosesnya itu, tetapkah kita setia pada Tuhan? Tetapkah kita sungguh mencari Tuhan? Tetapkah iman kita kuat di dalam Tuhan? Tetapkah kita tidak tergoyahkan? Jemaat yang Tuhan kasihi, tidak mudah tapi bisa. Tidak mudah tapi bisa. Banyak tokoh-tokoh Alkitab sudah melewatinya. Yusuf, ya, berapa kali mengalami kekecewaan semestinya, tapi akhirnya menjadi tangan kanan raja, ya, di zaman pemerintahan di Mesir sana. Siapa lagi? Sebutkan. Sadra, Mesa, Abednego, Daniel, Ayub. Jemaat yang Tuhan kasihi, biarlah pada saat ini kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya. Kenapa? Karena bayangkan coba, kalau Tuhan yang Maha Kuasa itu, dia itu memperhatikan, dia tahu. Tuhan yang Maha Kuasa itu tahu sebenarnya apa yang sedang kita hadapi. Ya, tidak mungkin sampai semua itu akhirnya Tuhan angkat tangan dan membiarkan. Ya, makanya pada waktunya Tuhan akan membuat segala sesuatu indah. Jadi jemaat yang Tuhan kasih, tetap engkau percaya. Jangan bimbang. Kau datang kepada Tuhan, minta kasih karunia Tuhan, beri aku kekuatan. Beri aku kemampuan Tuhan, untuk aku bisa menghadapi semua masalah pergumulan ini. Katakan kepada Tuhan, aku enggak kuat Tuhan. Aku enggak tahan Tuhan. Katakan, kita minta Tuhan beri aku kekuatan. Beri aku kasih karunia menghadapi semua ini.
Jemaat yang Tuhan kasihi, Tuhan tidak, yang paling penting Tuhan sebenarnya lihat sekali lagi prosesnya jemaat yang Tuhan kasih, ya. Walaupun pada akhirnya adalah penting, tapi Tuhan lihat lagi prosesnya ini. Gimana hati kita, gimana iman kita, ya, di dalam Tuhan, ya. Dan yang terakhir sebelum kita tutup, ya, di dalam Matius 10 ayat yang ke-31 di sana dikatakan, janganlah kamu takut. Jadi pesan yang ketiga berbicara tentang jangan kamu takut. Sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jadi kita tutup khotbah ini, renungan pada pagi hari ini dengan pesan dari Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus menggambarkan burung pipit yang nilainya hanya 2 ekor seduit, atau kalau 1 ekor berarti setengah duit berarti hanya nilainya Rp1.775, begitu murahnya, begitu rendahnya, tapi itu dijaga, diperhatikan, dilindungi oleh Tuhan, apalagi kita yang telah ditebus oleh darah Kristus, katakan amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, maka Tuhan akan bela kehidupan kita. Sebab itu biarlah pada pagi hari ini kita tidak menjadi goyah, kita tidak menjadi gentar. Karena Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu takut. Jangan takut. Burung saja dipelihara. Burung pipit saja dijaga sama Tuhan. Kalau bukan karena kehendak Bapa di surga, enggak akan mungkin jatuh ke bumi ini. Sebab itu jemaat yang Tuhan kasih, apapun yang terjadi, kita percaya bahwa semua tetap ada di dalam matanya Tuhan. Artinya, akhirnya Tuhan akan menyatakan pertolongannya. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami baca, kami renungkan. Kau boleh mengingatkan kepada kami Tuhan, betapa Engkau Tuhan sangat peduli kepada kami. Bahkan kami sampai Tuhan dibandingkan bahwa kami lebih berharga daripada burung-burung pipit yang nilainya begitu rendah Tuhan, nilainya begitu kecil. Bahkan Engkau yang memperdulikan dan menghitung semua rambut di kepala kami Tuhan. Sehingga kami tidak menjadi takut dan gentar bahwa Engkaulah sebenarnya Tuhan yang memperhatikan semua. Yang turut merasakan kesedihan, yang turut merasakan pergumulan, yang turut merasakan Tuhan sebuah kegalauan, kegelisahan Tuhan. Sebab itu biarlah pada saat ini kuatkan dan teguhkan bagi setiap kami jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus bahwa Engkau yang menjamah dan Engkau yang memberkatinya Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan kasih karunia bagi jemaat-Mu Tuhan saat ini. Ada penghiburan, ada kekuatan yang baru, ada pengharapan, ada pertolongan, bahwa Tuhan tidak pernah terlambat menyatakan pertolongan. Berkati Tuhan. Tuhan, Kau juga memberkati Tuhan bagi yang berulang tahun, khususnya Tuhan pada hari ini untuk saudari Rosi Tuhan, berkati. Berikan Tuhan dia kesehatan Tuhan, 26 September ini Tuhan. Beri panjang umur, berikan kesejahteraan di dalam pekerjaannya, diberkati Tuhan. Bahkan di dalam mengiring Engkau Tuhan, Engkau pakai terus menjadi berkat Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan dan harapan Tuhan yang kiranya memberkati, memenuhkan Tuhan. Bapa, hamba-Mu melepaskan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Berkati pada saat ini Tuhan bagi yang sakit. Tuhan akan jamah, pulihkan dan sembuhkan. Bapa, khususnya bagi jemaat-Mu yang para lansia juga berkati Tuhan. Berkati Ibu Mei, berkati Tuhan, berkati jamah hatinya Tuhan, hiburkan dan kuatkan. Berkati Tuhan Ibu Maria Wijaya Tuhan, berkati Ibu Maria Mardiana, jamah Tuhan kesehatannya, berkati Tuhan. Bagi setiap Tuhan jemaat-jemaat-Mu yang mengalami gangguan dalam kesehatannya Tuhan. Bapa, kami menyatukan hati berdoa, Tuhan berikan pemulihan dan kesembuhan. Kami lepaskan berkat ini di dalam nama Yesus Tuhan. Kami tidak bisa menyebut satu persatu Tuhan nama ini.
Tapi kami berdoa, Tuhan berikan jemaat di dalam kesehatan Tuhan. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami menyerahkan doa ini dalam tangan Kau Tuhan. Bagi yang masih studi dibuat berhasil. Bagi yang sedang kerja tugas akhir kuliah berkati, yang magang diberkati. Semua boleh lancar menyelesaikan dengan baik Tuhan, berprestasi Tuhan. Kami lepaskan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi anak-anak kami Tuhan yang masih kecil, yang remaja, yang masih usia sekolah juga Tuhan. Bahkan di masa pandemi ini jaga, lindungi, tetap diberi kesehatan Tuhan. Kami lepaskan berkat dalam nama Tuhan Yesus. Para orang tua juga diberkati usaha dan pekerjaan sehingga boleh mencukupkan kebutuhan keperluan setiap anak-anaknya Tuhan yang belajar, yang sekolah Tuhan. Kami lepaskan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Tuhan bahwa pengharapan kami di dalam Engkau. Memberkati juga Tuhan bagi setiap rekan-rekan sepelayanan. Berkati Tuhan di dalam memasuki Tuhan kepengurusan yang baru Tuhan. Untuk boleh Tuhan diberi kemampuan, diberikan hikmat Tuhan, diberikan otoritas yang daripada Engkau Tuhan. Untuk mengemban sebuah tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Bapa, kami lepaskan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat setiap Tuhan rekan-rekan sekerja yang setia Tuhan. Berkati Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan Kau. Mengucap syukur Tuhan kiranya juga Kau berkati pada saat ini. Tuhan untuk Pak Yopi, Ibu Es dan semua keluarga besarnya Tuhan ada dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Berkat kesehatan, berkat sukacita, berkat Tuhan damai sejahtera-Mu Tuhan. Kami lepaskan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Atas bangsa dan negara kami, Bapak Presiden Jokowi dengan seluruh jajarannya berikan hikmat mengambil keputusan-keputusan Tuhan di masa pandemi ini. Terima kasih Bapak dalam surga. Kami percaya bahwa semua ada dalam penanganan-Mu, termasuk Indonesia ada di mata-Mu Tuhan. Ada di dalam Tuhan, pantauan-Mu Tuhan. Engkau memberkati Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapak dalam surga. Pada saat ini kami serahkan dalam tangan Kau bagi kami jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan. Kami menerima berkat daripada Engkau. Mari jemaat kita angkat tangan. Kita arahkan hati kita kepada Dia yang adalah sumber kehidupan. Bahwa Tuhan yang berkata janganlah takut karena Engkau ini melebihi daripada burung di udara. Burung pipit yang banyak itu. Engkau lebih berharga daripada semuanya itu. Sebab itu jemaat yang Tuhan kasihi, kuatkan dan teguhkan hatimu. Masukilah hari-hari ke depan. Bersama dengan Immanuel, Tuhan menyertai engkau dimanapun engkau berada. Terima kasih, perkenankan Tuhan hamba-Mu melepaskan berkat bagi setiap jemaat-Mu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya memberi kau kasih karunia. Tuhan berkenan menghadapkan wajahnya kepadamu memberi damai sejahtera. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya kita sambut katakan, amin. Then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.